Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 5 Maret 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Gara-gara dulu waktu kecil saya rebutan mainan, saya dan adik berantem, berkelahi. Lalu adik saya, dia teriak-teriak manggil, "Mama, mama ini koko nih, mama nakal." Dan ibu saya segera datang. Yang terjadi adalah dia ambil itu mainan dan mengatakan begini, "Kalau mau main, ayo damai dulu, baikan dulu. Yang gede harus minta maaf dan kasih contoh ke adiknya." Mau gak mau, karena saya mau main, akhirnya saya yang minta maaf kepada adik saya demi mainannya bisa kembali. Dan ternyata memang lebih menyenangkan dan mengasihkan main bersama ketimbang bermain sendiri saja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang pengampunan yang tanpa batas. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kalikah Tuhan aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Jawaban Yesus perihal pengampunan bukan berarti kita mengkalkulasikan, mengkalikan 70 kali 7 sama dengan 490 kali. Bukan. Jawaban Yesus justru istimewanya di sini. Angka 7 adalah angka spesial dalam tradisi Yahudi. Dan yang spesial ini dikalikan dengan angka sempurna, yakni angka 10. Maka Yesus menegaskan, kalau kita mau menjadi sempurna, hendaklah kita saling mengampuni seperti Bapa yang senantiasa mengampuni kita. Sebenarnya, apa yang ditanyakan Petrus sudah istimewa. Karena melampaui apa yang diajarkan Taurat, yakni membalas setimpal mereka yang bersalah. Namun ajaran Yesus melampaui yang manusiawi, melampaui apa yang disampaikan oleh Petrus hanya sekedar 7 kali. Pengampunan itu tanpa batas. Justru dengan mengampuni kita dibebaskan dari amarah, dari ganjalan perasaan dan beban luka-luka batin. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, seringkali mengampuni menjadi perkara yang tidak mudah. Karena tidak mungkin kita mengampuni yang artinya melupakan mereka yang telah menyakiti kita, mereka yang telah melukai hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan itu? Emang kita geger otak atau amnesia, bahkan demensia bisa melupakan hal-hal seperti itu? Mengampuni bukan untuk melupakan. Mengampuni adalah untuk berdamai. Dan sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk mau berdamai. Berdamai dengan orang-orang, bahkan mereka yang menyakiti dan melukai kita sekalipun. Dan Yesus memberikan teladan itu kepada kita. Di atas kayu salib, ketika ia disalibkan, ia mendoakan para algojo yang menyalibkan dia. Dengan mengampuni, kita dibebaskan dari dendam dan memperoleh sukacita sejati. Maukah kita untuk membuka hati dan mengampuni sesama kita sebagaimana Allah yang selalu mengampuni kita? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.